balance kok kalau jatuh lumayan gedebuk gitu kan. Nimpa glodok. Ini kan glodok udah pada kotor-kotor abis kemarin bekas produksi, jadi kita harus bersihin dulu glodoknya yuk. Kalau ngebersihin glodok itu semuanya harus dibersihin, semuanya harus disikatin. Woi, Bang, lu mau ngapain tuh pakai palu? Hah? Mau ngapain pakai palu gitu? Lagi gergaji. Gergaji pakai palu. Tahu lagi malu lu nanya. Kenapa? Lu buat konten? Iyalah. Buat konten ngomong-ngomong dong, Pin. Jangan kelihatan gue begonya di sini. udah bego. Gua parah. Gua pecat nih ya, begini nih, emang dasar. Nah, kali ini saya mau gunain alat ini. Mana, Pin? Wah. Sulap dulu, sulap. Enggak, tadi ada ujungnya keras buat malu. Kok nggak ada? Enggak, tadinya saya mau gunakan alat ini, guys. Tuh, kan ada lagi kan? Ini ngeselin nih. Oke, jadi saya mau gunain alat ini nih, guys, buat yang ini nih tepatnya. Nah, buat betulin sesuatu. Sesuatunya pasti bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Jadi ikutin terus Suruhan Dunia Satwa. Malam ini kita buat konten seru tentunya. Mau keluar palanya. Tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Pokoknya ikutin terus yuk. Apa sih Momo narik-narik? Tuh udah tarik guys sama Momo guys. Gawat. Iya disayang. Tuh Momo tuh gini. Kalau misalkan minta disayang, dia narik-narik baju tapi nggak boleh dihancurin Mo. Ini baju udah jelek udah kamu hancurin juga Mo. Nah, boleh. Sini kalau mau disayang tuh. Kandangnya udah jebol, udah compang camping ya Momo ya. Gak apa-apa, ini jendela buat Momo palanya keluar. Yuk langsung aja yuk kita ke dalam kandang. Nah guys, jadi saya mau betulin glodok-glodokan yang ada di sini dengan alat ini nih guys. Tapi sebelum kita betulin glodok-glodokannya, kita harus cek dulu apakah ada telur atau enggak. Kita cek dulu yuk ke atas yuk, mudah-mudahan ada telur lagi, kita panen lagi. Wah, Pin, gawat Pin. Kenapa? Nih lihat nih, tuh market Australianya sampai parah banget. Ini emang cacat guys. Ini kita emang beli cacat, tapi ini saya baru melihat karena kemarin saya nggak terlalu perhatiin dia. Tapi dia tumbuh sehat guys. Ini udah lama di sini nih guys tuh. Tapi paruhnya sampai ngelingkar hampir kena mata tuh guys. Tapi keren ya, kayak tanduk ya. Besok kita coba betulin. Besok coba kita betulin, kita rapihin paruhnya. Nih yang tadi nih paruhnya tuh kalian lihat tuh sampai ngelingkar kayak gitu guys. Ini kita beli, dia cacat ya guys. Memang pertama paruhnya kayak gini tuh sampai nyangkut. Dia nggak bisa gigit juga nih akhirnya. Nah kita beli itu kondisi matanya tuh buta guys, buta sebelah. Tuh matanya buta sebelah. Jadi kita kalau di sini beli hewan ya nggak harus hewan-hewan yang sempurna guys, nggak harus hewan-hewan yang bagus. Yang penting satu fungsinya. Kan di sini ternak guys. Jadi kalau misalkan lagi kakinya aman, sayapnya aman, insya Allah dia masih bisa beranak pinak. Dan itu kalau misal mata bukan cacat bawaan lahir ya guys, karena sebelumnya normal. Tapi di orang sebelumnya katanya matanya pernah kena gigit hewan lain, akhirnya matanya buta. Tapi kalau misalnya paruh, memang paruh atasnya itu dia numbuhnya ke samping dan akhirnya manjang kayak gitu. Nanti kita betulin. Kita sekarang fokus ke glodokan dulu nih guys. Tadi saya udah ngecek yang ada telurnya itu glodokan nomor 4. Yang ini, dan yang ini nggak ada. Oh ini ada. Saya lupa lagi. Pokoknya ntar dulu ini antara ada dan nggak ada. Nah kita coba reparasi dulu yang ini nih. Kita betulin dulu yang ini. Oke nih tuh. Ini ada telur satu tapi gagal guys. Ada telur satu tapi gagal. Tuh telurnya udah busuk, jadi kita buang. Pin, tolong Pin. Nah, oke. Sip. Itu nanti yang kita betulin guys. Nah, sekarang kita coba cek telur yang ada di sini nih. Banyak banget teman-teman yang masih nggak tahu gimana caranya meriksa telur. Nih, saya udah berulang kali buat konten ini, masa teman-teman masih nggak tahu. Ini saya coba keluarin salah satu telurnya. Oke. Maaf ya, pilih dulu ya telurnya ya. Oke, maaf. Oke, kita tutup takut telurnya jatuh karena kemarin sempat ada telur yang jatuh guys. Nah guys, nih ini ciri-ciri telur isi guys. Ini kemungkinan sebentar lagi mau menetas nih. Kalian lihat warnanya itu merah sama ada gurat-gurat darahnya gitu guys tuh. Sama ini udah ada anakannya tuh di dalam tuh, gerak-gerak tuh. Kalian lihat tuh. Nah jadi kalau misalnya telur isi ataupun fertil kayak gini nih ciri-cirinya,
dia minimal ada gurat darahnya walaupun sedikit, tapi kalau ini udah banyak. Ini sebentar lagi bakalan menetas nih guys. Udah kan, jadi udah paham kan? Jadi kayak gini nih, kalian senterin, kalian lihat ada gurat darahnya atau enggak. Oke guys, udah paham kan? Nah, yuk kita masukin lagi telurnya. Nah, telur burung berbeda dengan telur reptil. Kalau telur burung kegeser-geser ataupun kegoyang-goyang nggak apa-apa guys, itu aman. Tapi kalau misalkan telur reptil itu nggak boleh kegeser-geser, nggak boleh kegoyang-goyang. Yang penting kalau misalkan telur burung itu kegoyangnya nggak boleh kegoyang yang drastis banget sih. Selagi kita pelan-pelan pindah posisi dia nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nah, ini kita taruh lagi, terus kita tutup lagi. Nah, jadi yang saya mau betulin sebenarnya adalah engsel-engsel pintu yang dari glodok-glodokan ini pada hilang guys. Nah, jadi yang tadi kayak tadi itu yang di bawah kita turunin itu engselnya hilang. Kita coba periksa glodokan yang lain. Kalau ini udah pasti nggak ada nih, karena tadi saya udah cek. Nih, kita cek lagi, oke nggak ada. Pin, sorry Pin, pegang Pin. Oke. Kita pindah lagi ke glodokan yang lain. Jadi kalau ngecek glodok saya kayak gini guys, dari atas begini nih ribet nih tuh. Terus saya cek satu-satu apakah telurnya fertil atau enggak. Yang kemarin kan kalian lihat itu dari situ doang kan. Nah, nih kalau ini, nih lampunya matiin dulu. Oke. Nah kalau ini guys, ini telur gagal guys. Ini warnanya nggak merah segar, tapi cenderung kuning ataupun kehijauan. Tapi ini sebenarnya awalnya ada embrio guys tuh. Artinya ini awalnya terbuahi ataupun fertil tapi gagal. Tuh akhirnya si telurnya ini mati. Nah ini wajib kita buang. Gitu aja. Oke guys, jadi ternyata cuma ada 2 glodok tadi, yang ini sama yang itu, yang ini gagal. Oh ada 3 glodok deh sebenarnya, tapi gagal 2. Gak apa-apa, namanya juga ternak, jadi nggak segampang apa yang kita pikirin. Nah ini brakinya kosong, ini kosong. Nah ini kita turunin dulu. Oke, sip. Waktunya kita turun. Oh salah, turunnya ribet guys. Kalau dari sini guys tuh, kita pindah ke sana lagi. Ini kayak saya udah kayak sirkus ya. Wih. Balance sih. Kalau jatuh lumayan gede gitu kan. Nimpanya nimpa glodok. Jangan. Oke. Sip. Oke. Wah ini lupa diturunin. Oke. Sip, kita turunin semua. Karena apa? Karena kita bakalan bersihin glodoknya dulu guys. Nah, ini kan glodok udah pada kotor-kotor abis kemarin bekas produksi 2 kali sampai 3 kali produksi itu kotor. Jadi kita harus bersihin dulu glodoknya. Yuk, langsung aja kita bawa ke tempat yang buat bersihin. Si palunya dan si ininya nih, si klem buat kabel itu sebenarnya fungsinya buat betulin glodok yang si kaitan pintunya rusak guys. Kan dulunya nih ada kaitan pintu di sini supaya si pintunya itu nggak ngejeblak, kalau kata orang Tambun mah ya, ngejeblak keluar. Akhirnya kita buat pengait di sini nih. Lebay dikit nggak apa-apa nih Pin ya? Nah ini nih akhirnya nih tuh kalian jadi bisa buka tutupnya kayak gini nih. Ini geser, buka, ini geser buat tutup. Tuh, gitu. Simple kan? Terus lanjut kita bersih si glodoknya pakai cairan ini nih yang warna hijau. Kalian pasti tahu lah ini produk apa. Oke yuk langsung kita bersih. Jadi tahap pertamanya guys, biasanya saya tuh semprot dulu si glodokan. Tujuannya supaya si nya ini basah. Nah ini saya semprot dulu guys, supaya si kotorannya mengembang dulu, jadi gampang dibersihin. Jadi nggak langsung main sikat bersih aja enggak. Jadi kita giniin dulu nih. Ini kotorannya banyak banget nih pasti nih. Nah sip. Jadi kunci dari ternak adalah selain kalian sabar, kebersihan juga harus dijaga guys, supaya si hewannya nyaman tinggalnya, nyaman untuk bertelur gitu. Jadi ini kita gosok-gosoknya aja nih. Ini pasti nggak akan bersih total sih, tapi minimal mengurangi lah kotoran yang ada di atas glodokan. Tuh kalian lihat kan kotorannya tuh sedap banget. Sip, kalau atasan glodok udah, baru pokoknya intinya sekeliling glodok deh, termasuk sampai dalam-dalamnya tuh harus dibersihin kayak gini. Guys, ini kalau misalkan kalian nunggu saya nyikatin dari 1 sampai berapa glodok nih? 1, 2, 3, 4, 5 glodok ini.
Ini konten bisa ada kali setengah jam. Jadi intinya gini, kalau ngebersihin glodok itu semuanya harus dibersihin, semuanya harus disikatin. Nanti yang tahap terakhir biasanya saya semprot cairan desinfektan supaya virus ataupun jamur ataupun kutu yang ada nempel-nempel di glodok itu hilang guys. Cairan desinfektan itu banyak banget. Nah, cairan desinfektan itu pun aman buat hewan peliharaan kesayangan kalian. Kalian bisa belinya di Urip Pet Shop guys, ataupun di Tokopedia namanya Urip Bird Shop. Kalian cari aja di situ, oke? Ini pokoknya dibersihin terus sampai bersih. Oke, digosokin terus pokoknya sampai bersih sekelilingnya. Ini saya contohin satu aja ya, jangan semuanya, ntar semuanya konten nggak kelar-kelar nih. Nah ini, terus bagian dalamnya juga sama guys. Kalau kotor tuh kan, kotor tuh harus digosokin, harus disikatin tuh, kotor kan. Namanya juga habis produksi, jadi harus dibersihin dulu rumahnya. Jadi kalau bersihin daleman cukup begini, digosok-gosok aja. Nah kalau sudah ya gini nih, harus dibersihin semua. Nah, ini juga tangan kalian juga harus dibersihin ya, karena isinya pasti semua, pup semua. Nah, ini juga sambil disemprot buat dibersihin sambil disikatin. Nah kan udah agak bersihan kan tuh, namanya juga dibersihin. Kalau nggak agak bersihan namanya dikotorin. Namanya nambah kotor ya. Nah oke, ini sudah bersih, sip, semprot semua. Ini juga tangkringannya nih. Biasanya kalau di glodok itu yang paling kotor itu bagian atas, karena biasanya burung pada tidur ataupun hinggap di sini. Kalau bagian dalam nggak terlalu kotor sih, kecuali ada anakannya sampai dewasa, sampai gede itu biasanya baru kotor. Oke. Tuh, jadi dibersihin kayak gitu, semuanya sampai bersih. Oke. Nah. Ini aja nih contohnya nih. Nih, sip. Ini glodok udah lumayan bersih, lumayan ya, bukan artinya bersih banget ya. Ini glodok udah lumayan bersih. Saya mau lanjutin bersihin glodok-glodok yang lain. Mudah-mudahan guys, konten kali ini bermanfaat dan tentunya seru untuk kalian tonton di rumah, dan kalian bisa terapin ya di rumah gimana caranya merawat parkit Australia ataupun merawat glodokan dari burung parkit Australia. Saya mau lanjut beresin lagi nih beberapa glodok ini karena lama banget nih pastinya kalau kalian ikutin terus buat beresin semuanya. Oke guys, mungkin sekian konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.